Center for the Study of Global Christianity di Gordon Conwell Theological Seminary sepanjang tahun mereka mengumpulkan dan memperbarui data-data tentang kekristenan dan misi dunia. Secara periodik mereka menerbitkan World Christian Encyclopedia. Di dalamnya kita mendapatkan banyak sekali data-data demografis tentang gereja, tentang misi, tentang agama-agama yang lain. World Christian Encyclopedia secara menarik membagi orang-orang di dunia ini di dalam relasinya dengan Injil. Mereka membagi dalam 3 kategori besar, yang mereka sebut sebagai dunia A, dunia B, dan dunia C. Apa itu dunia C? Dunia C adalah orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Kristen. Supaya mudah mengingatnya, C singkat dari Christian Adherence. Dan ini adalah orang-orang Kristen dalam semua denominasi, bahkan sekte-sekte dalam kekristenan. Yang penting mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Kristen. Berapa banyak dunia C ini? Mereka terdiri dari sekitar 32% pada saat video ini dibuat dari populasi orang di seluruh dunia. Kalau kita bagi lagi 32% orang Kristen yang mayoritas ini, ada 2 kelompok orang di dalamnya, yaitu orang Kristen nominal dan orang Kristen sejati. Siapakah orang Kristen nominal? Ini adalah orang Kristen yang kita biasa sebut sebagai orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, KTP. KTP-nya saja Kristen, mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Kristen, tetapi sebetulnya mereka tidak punya iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Siapakah orang Kristen yang kita sebut sebagai orang Kristen sejati? Mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya. Percaya bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi, itu adalah firman Tuhan, dan penginjilan adalah tugas dan tanggung jawab semua orang percaya. Orang Kristen nominal terdiri dari sekitar 22% populasi dunia. Jadi kita ingat tadi ya, orang dunia C 32%. 22% adalah orang Kristen nominal, 10% saja sisanya adalah orang Kristen sejati. Dunia B. Dunia B adalah orang-orang yang ada within reach, di dalam jangkauan orang-orang percaya. Mereka ada dalam akses kepada sarana-sarana untuk mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada gereja yang ada dalam jangkauan mereka. Ada orang percaya yang cukup banyak ada dalam jangkauan mereka. Mereka bisa bertanya, mereka bisa berkomunikasi. Ada sarana penginjilan, bahkan ada Alkitab dalam bahasa mereka. Hanya saja mereka belum percaya. Itulah orang-orang dalam kategori dunia B. Berapa banyak orang-orang dunia B ini? Pada saat ini mereka ada sekitar 28% yang terkategori sebagai orang-orang dalam dunia B. Sekarang dunia A. Orang dunia A adalah orang-orang yang disebut sebagai unreached. Orang-orang yang tidak memiliki akses atau memiliki sangat sedikit akses kepada Injil. Kalau mereka ingin tahu Injil, mereka tidak ada orang-orang Kristen yang ada di dekat mereka. Tidak ada cukup gereja Kristen yang ada di sekitar mereka. Tidak ada Alkitab dalam bahasa mereka, sarana-sarana penginjilan sangat terbatas. Mereka adalah orang-orang yang terabaikan, tidak terjangkau, dan mereka biasanya dikategorikan sebagai unreached people group, kelompok-kelompok suku yang terabaikan. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai STA, suku terabaikan. Ketika kita membicarakan misi penjangkauan lingkup pelayanan kita di dalam konteks urban, maka kita berhadapan dengan satu realitas baru. Tuhan sedang membawa orang-orang dunia A, dunia B, dan dunia C ini ke dalam kota-kota kita. Karena alasan pendidikan, mereka mencari tempat di mana mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, lebih tinggi jenjangnya. Mereka mencari pekerjaan, karena lapangan pekerjaan di kota lebih banyak, meskipun pada akhirnya kebanyakan mereka akan berakhir di daerah-daerah kumuh, supaya mereka bisa tetap tinggal di kota dan dekat dengan tempat pekerjaan mereka. Ada yang karena alasan kesehatan, karena fasilitas-fasilitas kesehatan lebih tersedia di kota. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru saat ini. Kalau dulu kita mengutus orang-orang, menjangkau orang-orang, khususnya orang-orang dunia A, orang-orang yang terkategori unreached itu ke berbagai tempat di pelosok-pelosok negeri. Sekarang Tuhan sedang membawa orang-orang dunia A, dunia B, dan dunia C itu ke kota-kota kita. Sehingga strategi kita mungkin tidak akan sebanyak kita sending orang, mengutus orang.
tetapi kita kan welcoming orang-orang yang di situ. Sebagai gereja yang berada dalam konteks urban, kita perlu siap untuk welcoming, untuk membuka pintu gereja kita, menyambut para pelajar, para pekerja, orang-orang yang datang ke rumah sakit kita, dan membawa berita Injil keselamatan kepada mereka. Orang-orang dunia C, khususnya orang Kristen nominal, perlu ada penginjilan ulang kepada mereka. Sehingga gereja kita perlu menyambut orang-orang Kristen, KTP-nya Kristen dari berbagai tempat, kita perlu menyambut mereka dan kita melakukan penginjilan ulang. Dunia B ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu menggerakkan gereja kita untuk terlibat, membangun relasi dengan orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kita, untuk mereka juga mendengar berita Injil dan mendapat kesempatan dilayani secara utuh dan holistik. Dunia A ini kita menyambut mereka ada di depan pintu kita, mereka adalah pekerja-pekerja, mereka adalah pelajar-pelajar, mereka adalah orang-orang yang Tuhan bawa ke tempat kita. Tetapi kita perlu secara khusus memikirkan bagaimana kita menjadi penyambut yang baik, supaya lingkup pelayanan kita dunia A, B, dan C itu juga merupakan sesuatu yang integral kita kerjakan di dalam pelayanan di dalam kota kita. Tuhan memberkati.